Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 tahun 2024 dari Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Saya Neneng Halimah dari SMP Negeri 3 Darangdan. Saya Yaya Suharyati dari SMAN 1 Maniis. Saya Ii Lasnawati dari SDN 2 Sindang Sari. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Sebelum kita mulai, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching yang akan Ibu lakukan. Nah, sebelum melakukan coaching, saya akan menjelaskan rubrik-rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi, saya harapkan Ibu mengikuti prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu akan memiliki kompetensi inti dari coaching tersebut, seperti present, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa ya Bu. Dan saya berharap dalam melakukan coaching itu bisa menerapkan alur tirta seperti tujuan dari masalah itu ya, identifikasi masalah, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya pakai. Dan tujuan sebelum memulai coaching ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Oh ya, terima kasih. Ya. Kompetensi, jadi rencana saya, kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, dengan tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Ya, siap. Mungkin itu. Nah, dari kedua kompetensi ini, kira-kira kompetensi yang mana yang akan lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Jadi nanti saya akan mengambil kompetensi mendengarkan aktif, Ya. karena dengan mendengarkan aktif kita bisa menggali potensi banyak hal dari coaching. Seperti itu ya. Nanti yang kedua, kira-kira indikator ketercapaiannya apa yang Ibu tuju dalam proses coaching ini? Rencananya indikator yang saya tuju adalah dalam coaching ini bisa dilakukan melalui alur tirta secara runtut. Juga ide-ide dan solusi yang ada pada coaching bisa tergali dan terpecahkan. Berarti kita tinggal tunggu Ibu sebagai coach ya. Mudah-mudahan nanti lancar dengan baik apa yang Ibu nanti akan ajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai coach ya. Data terlaksana dengan baik. Terima kasih. Ya, selamat melaksanakan. Iya. Bu Yayat, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik sih. Kita mulai ya coachingnya mungkin, tapi sebelumnya saya mau tanya, apa yang Bu Yayat harapkan dari pelaksanaan coaching ini? Iya Bu, ini sebenarnya saya sedang mencari ide bagaimana supaya kelas yang tentunya yang saya pegang ya saya sebagai wali kelasnya ini bisa kondusif, karena akhir-akhir ini ternyata memang kondisi kelas ini ada ini gitu Bu, agak sulit dikondisikan gitu. Ada kondisi anak-anaknya itu ribut gitu ya. Kemudian kadang dari saya mendapatkan laporan dari guru atau pelajaran lain ini kondisinya ya gitu Bu. Jadi membuat saya berpikir, wah ini kelas sepertinya memang
eh, harus harus segera diatasi gitu supaya lebih kondusif lagi. Ya. Selama ini apa yang ibu rasa menjadi tantangan terbesar ibu dalam mengelola kelas saat ini, Bu? Iya Bu, saya merasa kewalahan nih ketika mengatasi kondisi yang sekarang terjadi di kelas saya gitu ya. Karena memang ketika saya memberikan instruksi itu ada yang menanggapi, ada juga banyak juga yang memang secara tidak, dalam artian tidak menanggapi gitu, acuh gitu ya, cuek iya gitu. Kemudian saya juga melihat fokus mereka selama pelajaran itu memang tidak bisa lama gitu. Nah, saya ingin coba memperbaiki ini Bu gitu, kondisi kelas. Ya. Terus selama ini yang biasa Bu Yayat lakukan untuk menghadapi tantangan ini seperti apa biasanya? Nah, yang saya sudah lakukan itu terkadang saya sampai berteriak gitu ya untuk bisa menenangkan keributan kalau misalkan keributan yang terjadi gitu. Kadang juga saya meminta bantuan gitu untuk kepada teman gitu yang memang mereka kadang merasa segan gitu. Mungkin ke saya karena saya selaku wali kelasnya, mungkin buat mereka ini orang tua saya gitu ya. Tapi ada juga guru yang disegani oleh mereka gitu. Nah itu yang selama ini saya lakukan itu baru itu Bu. Coba selama ini kira-kira yang menurut Bu Yayat menjadi pendekatan yang kira-kira bisa membuat anak itu menjadi penurut, kira-kira apa nih, pendekatan apa? Nah, saya sebenarnya belum terpikir Bu gitu ya, kira-kira apa nih yang saya bisa lakukan untuk membuat kelas saya bisa lebih kondusif. Tapi saya pernah dengar dari beberapa rekan bahwa mungkin dengan cara memberikan reward atau poin gitu ya, atau bahkan berupa bintang, dapat bintang gitu ya, itu bisa bisa membuat lebih kondusif lagi, kemudian anak-anak bisa lebih fokus lama ketika pada saat proses belajar. Tapi saya belum yakin juga nih Bu, dengan cara seperti itu apakah bisa berhasil atau tidak gitu. Oh, jadi itu yang dengan poin atau bintang itu belum Bu Yayat lakukan? Belum. Nah, kalau misalkan rencananya nih kapan nih mau melaksanakan atau mau memberikan reward berupa bintang atau poin itu, rencananya apakah secepatnya atau mungkin di semester depan atau kapan? Nah, yang saya juga punya rencana Bu, saya coba akan kembali meninjau ulang keyakinan kelas yang sudah kami sepakati, karena memang sebelumnya kan sudah dibuat ya kesepakatan kelas yang dijadikan sebagai keyakinan kelas di kelas kami. Tapi sepertinya saya akan meninjau ulang keyakinan kelas ini. Kalau memang dirasa ada yang perlu diganti, kami ganti, kemudian atau kami ganti gitu ya, di betul-betul diganti gitu supaya ada keyakinan kelas baru yang bisa membuat lebih kondusif lagi kelasnya gitu. Ya, tadi Bu Yayat bilang akan mencoba melakukan dengan memberikan reward ya. Iya. Berupa poin atau juga bintang. Nah, seandainya ya sudah dilakukan terus anak masih seperti itu, murid masih suka ribut dan tidak mengindahkan pada perintah atau teguran kita atau juga pada keyakinan kelas, kira-kira apalagi nih rencana Bu Yayat kalau misalkan pemberian poin atau pemberian hadiah tidak berlaku atau tidak mempan, kira-kira apalagi nih rencananya? Tadi kembali ke keyakinan kelas, tentunya memang ini akan menjadi satu pendekatan gitu ya, pendekatan yang mungkin akan lebih terlihat gitu oleh siswa secara keyakinan kelas yang disepakati bersama, karena memang keyakinan kelas ini kan disepakati bersama ya, bukan hanya saya yang membuat gitu, tapi sama anak-anak gitu. Kemudian dan ini saya akan coba lakukan ini sepertinya secepatnya Bu, karena memang
pembelajaran kan terus berlangsung, kemudian konduktivitasnya gitu ya, harus betul-betul kondusif kan gitu, baik di pelajaran saya ataupun di pelajaran mata pelajaran yang lain gitu. Jadi sepertinya memang secepatnya, dan pemberian reward atau the point gitu ya, ini bisa jadi saya masukkan ke dalam keyakinan kelas nantinya. Ide bagus Bu, itu merupakan ide bagus, dan mungkin sebelumnya Ibu kan di keyakinan kelas itu tidak dimasukkan poin atau bintang. Iya. Nah, sekarang rencananya Ibu akan membuat keyakinan kelas yang baru, Iya, betul. berdasarkan kesepakatan dari siswa dan dari anak-anak, dan kemudian si pemberian reward dan bintang itu dicantumkan di keyakinan atau kesepakatan kelas itu. Betul. Iya. Itu ide bagus Bu, dan mudah-mudahan perencananya berjalan dengan baik. Nah, sekarang mungkin menurut saya lebih cepat lebih baik ya Bu, supaya kita bisa melihat apakah rencana kita berhasil atau tidak. Iya. Nah, terus apakah ada pihak lain yang Ibu libatkan untuk dalam terlaksananya strategi ini? Saya memang lebih akan fokuskan ke siswa, karena memang ini saya pikir ini adalah anak-anak saya gitu ya. Saya akan lebih fokuskan ke siswa, tapi saya juga akan coba melibatkan guru lain. Saya akan mencoba membuat observasi beberapa poin gitu ya, dimasukkan ke dalam observasi untuk saya coba berikan ke guru-guru mata pelajaran yang memang pernah mengadukan yang kurang kondusifnya ke saya gitu ya. Nah, mungkin dari observasi ini akan coba dilihat apakah berjalan lancar atau tidak gitu dari hasil peninjauan ulang dari keyakinan kelas ini, kemudian memasukkan poin dan reward ke dalam keyakinan kelas ini. Nah, bagaimana cara Ibu memantau keberhasilan strategi ini? Nah, tadi dari hasil observasi dari saya, baik dari saya ataupun dari guru yang lain yang memegang lembar observasi tersebut. Begitu Ibu. Mungkin kita bisa bertemu lagi dalam 2 minggu ya Bu, untuk mengevaluasi hasil penerapan sistem ini. Jika ada kendala, kita akan mencari cara untuk memperbaikinya. Apa pendapat Anda? Ya, saya senang sekali ya bisa ngobrol sama Ibu, kemudian saya bisa menemukan gitu ya ide ataupun rencana saya untuk bisa lebih mengkondusifkan lagi kelas gitu, karena selama ini kepikiran banget Bu, karena pembelajaran kan terus berlangsung ya setiap harinya kan, kalau kurang kondusif kan memang akan mengganggu gitu ya proses pembelajaran. Terima kasih untuk waktunya dengan Ibu, dan saya rasa memang ini harus dievaluasi lagi Bu. Nanti mudah-mudahan saya bisa ngobrol lagi sama Ibu di 2 minggu ke depan. Ya. Terima kasih, dan sama-sama mudah-mudahan ide-ide yang dimunculkan Bu Yeye dan bisa terlaksana dengan baik, dan mudah-mudahan nanti kita bertemu dengan kondisi siswa sudah lebih baik dari hari ini. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan tadi kepada Bu Yeget ya, dan kelihatannya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah, sekarang izinkan saya menanyakan beberapa pertanyaan terkait coaching tadi. Apakah Ibu merasa sudah melaksanakan prinsip coaching, dan apa yang menjadi indikator pencapaian dari proses coaching tersebut? Setelah saya melakukan coaching tadi dengan Bu Yeye, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Dan selain itu, kompetensi yang saya lakukan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, saya amati ketika coaching tadi Ibu ya
sudah melakukan coaching sesuai dengan prinsip coaching yang tadi yang sebetulnya kemitraan, terus memaksimalkan potensi, tes kreatif ya. Kira-kira rekomendasi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching tadi? Ya, berdasarkan coaching tadi yang ingin saya kembangkan yaitu mungkin kompetensi yang tentang presence atau kehadiran penuh ya. Ya. Karena dengan present ini merupakan salah satu cara untuk yaitu dengan menggunakan teknik stop. Nah, mungkin karena dengan kehadiran penuh kita akan membawa atau menjadikan coach itu lebih terbuka dan lebih lebih terbuka dalam masalah yang dihadapi oleh coach itu. Ya. Mungkin itu Bu. Ya, memang saya lihat dalam coaching tadi, alhamdulillah ya, itu si coach jadi lebih lebih nyaman, lebih terbuka, lebih nyaman, ya, dan sudah, juga lebih rileks. nah itu lebih rileks juga ya. Alhamdulillah ya Bu, sudah tahap demi tahap sudah kita laksanakan. Semoga bermanfaat untuk Ibu ke depannya nanti untuk memperbaiki pembelajaran. Kita akhir saja Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.